Baiklah, anak-anak sekalian, bertemu kembali pada seri pembelajaran ATPH, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Materi kita kali ini adalah menyiapkan alat dalam produksi benih secara vegetatif. Namun, belum memulai, alangkah baiknya kita semuanya berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Mana kabarnya? Baik. Tujuan kita belajar kali ini adalah setelah mempelajari subbab kompetensi ini, diharapkan siswa mampu menyiapkan dan merawat alat pembiakan tanaman secara vegetatif meliputi pisau ukulasi, gunting stek, gergaji, ditambah dengan kikir dan asahan. Dengan benar, disertai sikap cermat, teliti, dan hati-hati. Uraian materinya seperti biasa, nanti kalian bisa unduh file Word-nya di bagian bawah deskripsi video ini. Pengenalan alat-alat ini penting untuk pemahaman terhadap jenis alat, nama, karakteristik, spesifik, dan fungsi. Karena dengan mengetahui secara mendalam tentang perangkat kerja yang secara benar, maka Anda dapat menggunakan dengan benar dan nyaman, dapat menangani atau merawat alat dengan benar, dan akhirnya Anda akan dapat menghargai alat itu secara profesional. Tingkat kemampuan Anda dalam menghargai alat dengan benar adalah jenjang yang sangat diharapkan oleh orang-orang yang profesional. Sehingga seseorang dapat bekerja dengan perasaan, penjiwaan yang mantap dan mendalam, mampu menciptakan kenyamanan dan kesenangan kerja, sehingga sikap profesional akan terbentuk pada diri Anda. Alat-alat yang tersebut dapat dilihat dari jenis atau tipe dan ukurannya. Untuk mengenal lebih dalam terhadap alat-alat yang akan digunakan, perhatikan informasi berikut ini. Yang pertama, pisau okulasi. Ada beberapa jenis pisau okulasi yang sering, ini gambar pertama, gambar kedua ini biasanya untuk merawat bonsai, gambar ketiga sudah alternatif ini. Spesifikasinya, tangkai pisau ada yang dari kayu, tanduk, atau dari besi yang halus sehingga nyaman digunakan. Fungsi tangkai adalah untuk pegangan pada waktu menggunakan. Sedangkan pisaunya sendiri terbuat dari bahan stainless yang umumnya tahan terhadap karat. Jadi fungsinya untuk memotong bahan yang akan digunakan. Fungsi alat, dengan mengetahui maka Anda dapat menyiapkan alat secara benar. Pisau okulasi atau cutter berfungsi untuk memotong dan mengerat bahan yang akan diperbanyak. Pada pisau okulasi yang pertama ini ada yang bukan pisau, yang tidak tajam ini, dia untuk mengupas kulit kambiumnya. Ini ada yang gambar pertama. Gambar ketiga tidak ada untuk mengupas ininya. Yang kedua, gunting stek. Ada beberapa model. Yang gambar ketiga ini yang bentuk potongannya
sudah membentuk sehingga untuk menyambungnya bisa langsung terbentuk. Tapi yang lazim yang gambar 1 dan gambar 2 yang banyak kita temukan. Bagian spesifikasinya, tangkai gunting stek terbuat dari plastik atau bisa sambung besi, ya, tahan benturan dan halus sehingga nyaman untuk digunakan. Pisau terbuat dari bahan besi atau baja atau stainless, fungsinya untuk memotong bahan pembiakan yang kecil dan agak lunak. Fungsinya untuk memotong dahan atau batang yang akan diperbanyak secara vegetatif. Yang ketiga, gergaji. Gambar pertama ini yang banyak digunakan para pembudidaya tanaman hias. Jadi ini gunting lipat. Kalau yang ke gambar kedua ini banyak sering disebut gergaji tukang. Kalau gergaji tanaman hias yang gambar pertama ini. Namun jika tidak ada gambar pertama, gambar kedua pun bisa digunakan. Tangkai gergaji terbuat dari kayu atau plastik. Mata gergaji terbuat dari bahan baja atau stainless dengan bervariasi. Fungsinya untuk memotong dahan yang akan digunakan dalam pembiakan tanaman secara vegetatif. Kegiatan yang kedua yaitu menyiapkan dan merawat pisau okulasi. Nah, Anda nanti bisa baca gimana menyiapkan pisau okulasi, bagaimana merawat. Yang penting adalah dirawat dengan benar, maka pisau akan awet dan ketika digunakan sewaktu-waktu pisau siap pakai dan mudah untuk menemukannya. Jadi kan setelah ditajamkan, disimpan di tempat yang bersih dan kering dan agar mudah mencarinya. Biasanya kalau di sekolah sudah disediakan tempat khusus untuk menyimpan alat yang tidak tercampur dengan bahan-bahan yang menimbulkan korosif seperti bahan-bahan tercampur dengan pupuk, tercampur dengan ini sehingga tidak mudah berkarat. Gunting menyiapkan dan merawat gunting stek. Pertama menyiapkan, merawat. Jadi mata gunting stek tidak terbentur oleh benda yang keras seperti batu, besi, kaca. Pada waktu memotong, ambil dahan atau rantai yang bisa dipotong dengan menggunakan gunting stek. Seandainya gunting tidak mampu, jangan dipaksakan karena bisa merusak dari mata gunting tersebut kalau memang bahannya tidak kuat. Yang tidak kalah pentingnya, setelah digunakan harus dijaga agar tetap dalam kondisi yang baik dan siap pakai. Hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa perawatan setelah dipakai gunting stek yang kotor oleh getah segera dibersihkan supaya tidak menimbulkan perkaratan pada gunting stek. Menyiapkan dan merawat gergaji. Untuk menyiapkan, pertama gergaji dalam kondisi siap pakai. Merawat gergaji tentunya dalam selama pemakaian tidak terbentur benda-benda keras. Kemudian pada waktu menggunakan posisi gergaji dalam keadaan yang benar, tidak melengkung sehingga dapat berfungsi dengan benar. Perawatan setelah pemakaian tentunya bersih, kemudian supaya ini dikikir kembali ya, supaya tetap tajam, kemudian disimpan dengan baik sehingga mudah untuk mencarinya kembali. Kalau keadaan tajam kemudian
sudah digunakan kembali. Nah, bagian terakhir rangkuman. Dalam melakukan kegiatan pembiakan secara vegetatif, alat-alat yang digunakan adalah pisau atau pisau okulasi, gunting stek, dan gergaji. Alat yang digunakan haruslah dalam kondisi terawat, bersih, dan tajam. Pisau atau pisau okulasi berfungsi untuk memotong dan mengerat batang yang akan diperbanyak. Gunting stek digunakan untuk memotong cabang cangkokan yang kecil dan agak lunak. Gergaji hanya digunakan untuk memotong cabang cangkokan yang relatif besar dan kuat. Sebelum alat-alat digunakan perlu dilakukan perawatan akan ketajaman dan kebersihan. Untuk menajamkan dapat dengan cara diasah dengan menggunakan batu asah, sedangkan kebersihan dilakukan dengan cara dicuci dan dikeringkan. Setelah alat dipakai pun dilakukan penyimpanan dalam kondisi yang bersih dan kering. Demikian anak-anak. Kalau ada yang didiskusikan, ditanyakan, bisa melalui WA grup di kelas. Tugas akan diberikan di Google Classroom. Jangan lupa mengisi kehadiran dan mengerjakan tugas yang diberikan. Terima kasih. Salam sehat dan salam ATPH.